kalau untuk ke rumah itu harga parkirnya beda, khusus. Oke, Masa saya dipalak, Beb? Mana ya, Beb? mohon maaf, Gus. Kan saya Memang, diundang sama Habib, dipalak 100.000 ini. aduh, ini gimana ini ya? Ya masalahnya udah ini, Gus. Udah apa? Peraturan di sini kayak gitu, Gus. Peraturan di sini kalau tak bayar parkir mau dipukul itu. Oh kalau dipukul enggak? Saya dari tadi itu anak buah sampean itu pegang-pegang terus, Beb. Sampai ke sini. Apa sampean belajar di macam itu tiap hari? Ya saya tidak pernah ngajari kayak gitu. Mungkin masnya lagi emosi atau apa ya. Jadi mohon maaf ya. Udah nggak apa-apa udah. Silakan masuk aja, silakan. Nggak apa-apa. Ya nanti. Santai-santai bisa Beb. Ya, Santai-santai gitu sambil rokokan. Apa Beb nih Beb? Rokoknya nih Beb. wah ini rokok. Si Samsu Beb. Iya. Nggak apa-apa, masuk. Mohon maaf, nanti biar itu tukang parkir itu nanti saya yang urus ya. Nggak apa-apa mas. Bukan diurus lagi itu, kalau boleh Iya. dicat itu. Iya nanti saya kasih Pak tahu. Fedi, Nanti saya kasih biarkan. tahu. Udah. Ini sudah manajemennya Sabar, Habib, Pak. biarkan. Ya Gus, ya Gus. Ya, silakan, monggo. Monggo meribu. Udah kok yang laki yang di belakang Beb. Kok Ya. laki di belakang? Sebentar ya. Ya nggak apa-apa mas, laki-laki di belakang biar ini aja ya. Kalau di sini memang seperti ini. Loh. Balik Beb. Sebentar. Monggo silakan duduk. Para tamu silakan. Gus dan para santrinya monggo. Saya di belakang aja, wis, Beb. Ya nggak apa-apa. Yang masa laki-laki di belakang ini gimana nih, Beb? Ada orang perempuan jadi imam jadi. Nggak apa-apa. Memang di sini tuh seperti ini mas. Jadi tempat saya itu perempuan di depan. Kenapa? Karena ya seperti umumnya lah, memprioritaskan wanita ya. Mau dipoligami semua maksudnya. Oh ya tidak seperti itu Gus. Nggak apa-apa. Monggo, silakan. Sebentar saya nyalain rokok dulu ya. Ini mohon maaf untuk para santriwati agak mundur sedikit ya. Untuk Gus dan para santri-santrinya boleh maju ke depan sini Gus. Dan para santri-santrinya boleh. Kenapa nggak semua laki-laki aja di depan, perempuannya di belakang gitu, Beb? Ya supaya ini Gus memprioritaskan. Lah, orang-orang ini lagi, Abi datang lagi. Udah kamu. Ih, Udah kamu. ntar bikin ribut lagi. Insya Allah enggak. Udah. Malu-maluin pakai kamera. Ya nggak apa-apa biarin. Monggo para mas santri-santri mas silakan duduk di sini. Iya, wis. Silakan. Memang tempatnya kayak Enggak apa-apa. Kemana lagi? Itu mohon maaf para santriwati mundur sedikit ya. Mohon maaf. Ya, Terus terang Habib, mohon maaf Iya. yang sebesar-besarnya. Baru kali ini seorang Habib, katanya ulama besar, itu membuat ricuh di parkirannya aja. Katanya pengajian gitu. Dan baru kali ini saya itu gimana ya, mengalami hal seperti itu ya. Setahunya saya ya tak pernah Gus. Saya dari kecil sampai besar, sekarang sampai tua saya itu tak ada yang nama pengajian itu jual air tak ada. Terus parkir itu sampai berapa itu 5.000 tak ada, gratis semua setahunya saya Habib. begini mas. Mohon maaf Gus dan para santrinya Gus. Untuk masalah parkir memang kita memberikan tarif ya, karena lahan ini kita nyewa gitu loh. Lahan parkir itu kita nyewa, makanya setiap ada tamu yang datang kemari kita mintain uang parkir. Kalian menghina suami saya. Loh. Ini kan urusan kita. Kok menghina? Gimana sih? Justru kami itu sayang sama Habib. Nanti biar nggak dihujat sama orang banyak. Kalian Masa kan di sini pengajian cuma tamu, parkir. hanya tamu. Itu parkirnya aja itu terlalu mahal itu. Sepeda motor itu 50, mobil 100. Ya kan begini mas, kenapa parkirnya itu mahal? Karena ya itu tadi yang pertama, lahan itu kita bukan lahan kita sendiri untuk parkir ya. Parkirnya itu kita nyewa dan kita juga ngasih jatah untuk warga-warga sekitar. Makanya kenapa mahal? Jadi uang parkir itu enggak anak pakai sendiri. Itu untuk
warga. Ya udahlah, nggak apa-apa wes, itu haknya Habib lah. Terserah, tapi Tinggal ikut kami doang, mengingatkan, cuma kami ngomong. mengingatkan nanti kalau ada Kamu ada crash sama jamaah, kalau ada konflik ya, kan. begini Gus, mohon maaf tadi kalau tadi sempat ada crash sama tukang parkir saya. Ya, ana mohon maaf gitu loh Gus. Mungkin khilaf mungkin ya. Nanti biar ana yang ngasih nasihat sama tukang parkirnya. Biar ana nanti yang ngobrol, yang ngurus. Udah nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak apa-apa Beb. Iya, mohon maaf. Monggo diteruskan kalau mau pengajian itu santrinya jamaah-jamaah di belakang banyak yang menunggu ceramahnya Habib. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Gus dan para santrinya sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke rumah ana ya. Terima kasih banyak. Dan sebetulnya ini pengajiannya apa ya? Pengajian singkat ini. Jadi nggak terlalu lama-lama juga. Oke, baik. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alaihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini ana mau melanjutkan pembahasan tentang kemarin tentang menghormati para guru, para habaib itu, para ulama, kiai, habaib, dan perihal poligami. Jadi begini, kemarin kita sudah membahas wajib hukumnya untuk menghargai, menghormati cucu Nabi, yaitu habaib-habaib. Nah, mungkin Pak Gus Idris ini dan para santrinya mau menanyakan perihal yang kemarin ya Gus ya. Kalau gitu aja Bib, yang dia bahas Bib, poligami sekampian itu suka kawin, makanya bahas itu terus. Ya gimana Bib? Yang ketawa-ketawa, kamu pengen kawin juga Bib? Enggak, Gus. Satu aja cukup. Dari kemarin itu yang dibahas Loh, begini poligami. Mas, kenapa saya melanjutkan pembahasan masalah itu, masalah poligami? Karena kemarin itu kan banyak keributan, ya. Masnya mengganggu, ya kan? Udah banyak dari santri-santrinya Gus yang mengganggu. Lihat, Bib, ini santri-santri saya banyak kan, jamaah-jamaah saya. Banyak itu kawin nih semua sama sampean itu. Tuh, kan? Nikahin Jadi, semua itu. Bapak ini terus ya ikut ngomong terus dari Masih. tadi. Saya tadi dikejar-kejar Abi sama bapak ini. Yang saya heran itu kok masih ada ya yang nggak Saya percaya tanya gitu. soal Padahal Abi. jamaah saya itu banyak gini loh Gus. Tapi Gus ini masih aja nggak percaya sama anak gini. Sebenarnya simpel aja kok Beb. Kalau Habib itu kasih nasab silsilah itu kami pasti percaya. Bukan hanya percaya, kami juga akan Ya jelas. membackup lah Jelas, dakwahnya Habib. Jelas. Kami juga akan umumkan lah di wilayah-wilayah kami. Oh ini ada Habib asli, dakwahnya bagus, santun, luar biasa. Tapi kalau ada habaib yang nggak jelas ngaku-ngaku Habib, memanfaatkan nama Habib, terus terang kami juga akan melarang di wilayah-wilayah kami mengikuti Habib tersebut. Begini Gus, mohon maaf ya sebelumnya. Anak tahu antum itu sudah terkenal, ya. Sudah banyak juga pengikut antum. Nah, sebetulnya anak itu pengen ngajak antum untuk bergabung dengan anak ke majelis anak, karena lihat sendiri Gus, bisa lihat sendiri popularitas anak banyak kan jamaah anak. Jadi anak itu makanya kemarin mohon maaf, anak main ke rumah Gus itu sebenarnya mau ngetes
Di samping mau ngetes, Ana juga mau ngajak Gus itu gabung ke majelis Ana. Supaya apa? Supaya karena Gus sudah terkenal, Ana popularitasnya juga lagi naik. Menjadi satu kita itu agar besar nama kita. Gitu loh Gus. Ya nggak apa-apa, Beb. Bagus namanya Akhul Muslim bersatu itu bagus. Tapi kan harus jelas toh, Beb. Harus jelas misi visinya Habib itu dakwahnya apa misinya. Betul-betul mau itu hasanah, betul-betul dakwah atau tidak. Insya Allah Gus, insya Allah. Nah, Ana ini udah sering lihat sepak terjang antum. Makanya Ana itu pengen ngajak antum bergabung ke majelis Ana supaya kita itu lebih besar namanya. Supaya banyak pengikut-pengikut kita. Begitu Gus. Jadi ini sebenarnya sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk membesarkan nama Gus dan nama Ana. Jangan Gus, ini sabar ya. Kita sebenarnya banyak orang yang bilang sama saya, Bang Ferry itu orangnya keras. Saya itu keras seperti orang ini sabar ya. Nah, seperti Habib ini silsilahnya belum dijelaskan, sudah mengajak apa ya orang-orang itu berdakwah itu. Ini kalau menurut saya ini masih curiga Gus, makanya jangan dibiarkan ini. Jangan sampai bergabung seperti Habib tak jelas ini Gus. Bib, ini kan masuk ke judulnya juga kan menghormati habaib. Nah saya kan benar pertanyaannya, permintaannya juga benar, requestnya minta tolong nasabnya Habib seperti apa yang harus kami hormati, atau semua yang mengadu Habib harus kami hormati, harus langsung dipercaya apa gimana? Kan masuk tuh pertanyaannya sebenarnya. Mas, dari kemarin kamu banyak omong ya. Kamu kan cuma santri kan? Bapak juga heran. Emangnya kenapa? Emang kenapa Kalau saya terus? santri. Banyak omong, banyak pertanyaan, nggak paham ya? Di apa yang dia omongin suami saya? Begini Mas, masalah silsilah masih diributkan juga, masalah silsilah masih kurang yakin juga. Padahal jamaah Ana ini banyak kayak gini masih diributkan. Kalau jamaah Ana banyak, itu artinya Ana Habib beneran. Bib, maaf Bib. Kalau banyak-banyakan jamaah lebih banyak jamaahnya Fir'aun, Bib. Jamaahnya Fir'aun satu negara kalah sampean, Bib. Ya itu kan zaman dulu Mas. Zaman Mas, zaman beda. Mas, nggak capek ya ngomong terus? Nggak capek? Udah. Nggak capek ya? Udah dijelasin, terusan aja begitu. Udah. Tak yakinnya saya gini. Udah gini Mas. Yang itu tunggu dulu. Sampai jangan bicara terus. Kemarin itu ada jemaah itu sampai diusir itu, masalahnya nanya tentang silsilah. Si Habibnya itu menjawab itu tidak jelasan Ustaz. Makanya disitulah saya curiga. Nah, begini, saya itu kan kemarin sudah bilang kalau pengajian ini tuh membahas tentang poligami dan menghormati guru. Tapi Masnya ngotot masalah. Ini juga batuk-batuk aja, ini malu-maluin. Umi, Ini sebentar. batuk-batuk, Abi. Malu-malu dari kemarin. Umi Vina sebentar. Umi tahu sendiri kan aku lagi Sebentar. sakit. Tahan, banyak ada tamu juga malu-maluin ini batuk-batuk penyakitan. Udah tua. Iya, Ustazah, malu-maluin aja banyak-banyak tahu. Tahu ini. Bacot kayak gitu, malu-maluin. Umi Vina, Udah. kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Ya. Ini lagi ada tamu ini, ada Gus Idris sama santrinya. Udah. Udah kamu diam dulu. Gus, Jangan debat. mohon maaf. Anak saya itu asli Habib. Dia turunan Habib. Almarhum ayahnya yang belum bisa menjelaskan. Sudah meninggal lebih Dengarkan dahulu. Umi Ana. Ini ibu Ana ini, dengarkan. Para Aduh, jamaah semua ini Habib batuk aja. percaya sama Udah. saya. Udah masuk aja sih. Kamu diam dulu ya. Ini Bia. Udah, Ya, kamu Bi, saya selalu direndahkan sama istrimu ini yang nggak kedua enak, ini, udah. Bi. Gus sama santrinya ini udah. Sakit hati aku, Bi. Selama ini nahan kayak gini. Nggak Udah. kuat, Bi. Sumpah nggak kuat. Udah kamu sabar dulu. Ini lagi ada Saya tamu. selalu sabar, Bi, ngadepin semuanya. Tapi Ya nanti saya udah kelewatan banget. Saya masalah udah rumah dihina-hina, direndahkan. udah masalah kita nanti kita bahas nanti ya. Setelah kajian ini ya. Ini masih ada Gus sama santri-santrinya, nggak enak. Ya. Udah. Ya aku kurang sabar kayak gimana, Udah Bi. jangan sampai Selalu diginiin aib terus. rumah tangga kita didengar. Jangan. Ya biarin semua orang biar tahu. Udah. Sudah. Iya ini malu-maluin aja. Udah Mi. Bib, Malu kan? gini aja Bib, biar nggak bulat. Ini kan mumpung di rumahnya panjenengan toh Bib. Iya. Ambil aja itu apa surat pernyataannya dari Robitoh itu. Nah,
Betul. Mumpung di rumahnya panjenengan nggak ada alasan ketinggalan kan, biar nggak bulet aja. Asli, asli, asli. Gimana Beb? Apanya Mas yang gimana? Ya itu. Bulat aja tadi. Oh, Sila masalah. lagi, sila Masih lagi. batuk-batuk aja ini. Keluar dari sana kamu. Nggak usah ikut-ikut lagi. Sebentar dulu, sebentar. Ini batuk-batuk. Umi sebentar dulu ya, sebentar. Gini Mas, kalau masalah itu nanti ya saya kasih tunjuk. Cuma ini kondisinya kan kita lagi pengajian, biar selesai dulu pengajiannya. Dan Masnya juga bisa lihat istri saya jadi ribut ini ya. Jadi Masnya tenang dulu. Masalah nantilah. Gitu loh. Masalah pembuktian ya. Oke, siap Beb. Ya, oke. Ditunggu ya Beb ya. Iya, nanti sampean tunggu. Ini gimana Ustaz? Sebenarnya males saya ngurus-ngurus orang seperti ini. Bulat. Tinggal nunjukkan ini saya Habib asli itu aja. Sebenarnya saya pun juga malas mau datang ke sini, tapi berhubung netizen yang kami menekan kita untuk menguak siapa Habib Hamim itu dan ada kejadian apa dengan istri-istrinya, itu yang membuat kita datang ke sini kan. Ini sih, Ih, batuk terus ih. ini sih gara-gara Umi lihat jadi Kamu tuh sakit apa sih kamu itu? kalau Pulang Umi aja sana. Harus nggak ikut usah juga lagi. masuk angin. Kenapa Kenapa sih? semuanya Suruh masuk masuk saya? masuk. Ya karena ini lagi sakitan. Udah jangan dibesar-besarin kalau sakit ya masuk Iya. angin ya udah masuk angin dikerokin gitu aja Umi loh. ya. Suruh masuk angin. Suruh masuk kamar dia. Suruh Umi masuk ya. kamar. Nggak bisa. Udah Umi dulu. Umi tenang dulu. Nanti aku kerokin Jay. Sembuh kamu itu cuma masuk angin. Ya iyalah kamu udah tua. Udah. Tenang dulu ini, tenang dulu. Umi tenang dulu ya. Ini sih gara-gara Umi lihat. Dari Tadi tadi pakai nangis aja terus. Nangis terus. Jari-jari kamu itu ya. jelekin kamu terus. Aku sampai sakit hati. Lihat kamu. udah. Semua orang nangis ya. Kamu aku sakit hati. Aku ibumu. Iya, Ana tahu. Ya, mohon maaf. Kenapa sih kalian kok nggak percaya dia itu anak saya? Bu, Saya yang melahirkan Gus. Saya. Ayahnya sebelum meninggal mengatakan kalau dia itu adalah penerus wal habaib Gus. Kenapa sekarang pertanyaannya kenapa anak saya diragukan kehabibannya? Lihat, Gus. Terus aku harus bagaimana? Saya sebagai ibunya harus bagaimana? Lihat. Ibu saya sampai seperti ini. Lihat, Mas. makanya jangan dimanjain ini, Umilia. Kamu juga jangan ngomong. Ya iyalah orang penyakitan begini. Sabar ya, Nak ya. Iya. Mati aja kali ya terus. Bikin Udah. susah hidup orang aja. Kamu jangan curhat-curhat di sini. Ini kan lagi pengajian, gak enak sama. Tapi Abi tega sama saya. Kenapa nggak pernah adil? Saya sakit dibiarin, semua mengolok-olok saya. Abi diam saja, malah Abi ngata-ngatain saya juga, mati-matiin saya. Abi Kalau nggak- emang Abi udah nggak suka sama saya, ya Bukan, udah. bukan Umi. Abi tuh bukan nggak suka. Cuma ini kan lagi pengajian. Masalah rumah tangga nanti kita bahas selesai pengajian. Kalau Nggak bapakmu enak. masih ada, nggak kayak gini. Ini jadinya gimana ini jadinya kisru nih, berantakan. Sementara Salah Abi. Apa yang Gus omongin? dan para santrinya menanyakan masalah nasab keaslian Abi sebagai Habib. Umi malah curhat pribadi. Tuh dengerin. Ya memang kenyataannya kayak gitu. Abi tuh nggak sama dengan kenyataannya. Iya nanti. Ngeluh aja. Kan bisa dibicarakan musyawarah bareng-bareng. Nggak harus kayak gini. Malu tahu. Manja tau gak? Kenapa biasanya kalian rukun-rukun? Kenapa seperti ini? Ya inilah masalahnya. Umilia. Suka melebih-lebihkan banget jadi orang. Dikit-dikit ngeluh, Ada dikit-dikit apa ngeluh. sih ini? Ada apa? Gitu. Kenapa kok jadi berantakan gini? Biasanya jalan-jalan semua ketawa-ketawa, semuanya seneng. Kenapa ini kok seperti ini? Kamu ini Udah. kenapa? Udah, sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Beb, ini apa? Ada apa sih kok ribut-ribut? Ini kan majelis. Kamu diam. Jangan ikut campur. Diam. Santri, ikut-ikut campur. Duduk. Udah, Mia. Udah, kita jangan ribut di sini. Kita ada Ini tiga. malu-maluin aja. Kasih tahu makanya. Aku jadi ingat Jangan didiemin yang kayak gini tuh. Lihat, Gus. Ibu saya ini, Gus. Masih aja Gus dan para santrinya nggak percaya kalau anak ini Habib.
Ya netizen gimana netizen? Kalau sudah bawa-bawa ibu, tenyuh juga kan pastinya hati kita. Hah, komen aja. Kira-kira melihat pemandangan seperti ini gimana netizen? Apa yang harus kita lakukan? Komen, bacain Gon. Ya, Beb. Ya, tentunya netizen semua tak percaya Gus. Semua netizen itu komennya dari tadi tuh memang tak percaya. Karena si Habib ini belum menunjukkan kalau ditanya silsilahnya itu dia ngelas terus Gus. Makanya netizen itu tak percaya pasti. Kan juga perlu waktu untuk membuktikan itu siapa keturunannya sudah kan ayahnya sudah almarhum. Bu, kalau memang ini keturunan Habib Bu, sudah tahu bukan perlu waktu. Pasti tahu Bu, Udah mas, pasti mas, tahu. mas, udah. Jangan bikin ibu saya menangis. Ini juga istri saya lagi nangis. Ini, waduh, berantakan ini. Jadi serba ini ya, berantakan juga ini. Kebanyakan istri Beb. Udah nih, kamu diam sih. Istrinya kebanyakan Kamu jadi kenapa bingung nangis, ngurusi. Jok? Istri satu aja ampun ngurusi apalagi istrinya banyak. Ini sih gara-gara Umi Lia. Lihat. Ibu Ana jadi nangis kayak gini kan. Omelin. Semua jadi ribut. Omelin terus. Omelin, Coba biarin. kalau Umi Lia tadi nggak curhat, Nangis terus. nggak bakal kayak gini. Jadi berantakan kayak gini kan pengajiannya. Gimana nanti kata jamaah? Malu. Udah nggak usah nangis. Kan Abi pernah bilang kan Abi, kalau masalah rumah tangga jangan dibawa-bawa ke pengajian. Kita selesaikan di rumah. Pakai sakit segala. Sebenarnya aku nggak mau mengungkap semuanya, tapi umi semuanya malah kayak gitu sama aku, pada kejam sama semua. Iya, Abi tahu, makanya Abi bilang selesaikan di rumah saja. Nanti setelah pengajian ini kita selesaikan. Kita musyawarah. Umi Lia ada unek-unek apa? Bilang sama Abi. Udah, jangan memperkeruh suasana ya. Percuma curhat-curhat di rumah tapi nggak pernah didengerin kata-kata. Ya iyalah, orang kamu lebay. Gimana mau dengar? Jadi orang. Dikit-dikit ngeluh. Gak bisa apa sendiri. Caper sama Abi, caper gitu ya? Umi, udah. Nggak enak sama aku sama santri-santrinya. Nanti kita nama Itu. kita jadi jelek nanti. Udah. Dari kemarin begitu terus. Udah. Nanti aja kita selesaikan setelah pengajian ini. Daripada nanti nama Abi yang jelek. Ya, nanti di rumah aja. Ibu, udah. Ibu jangan ini ya. Ini. Pokoknya selesaiin semuanya ini. Masalah kamu dengan istri-istri kamu selesaiin. Kalau memang satu nggak suka ya udah ceraiin aja. Kalau nggak bisa akur satu sama lain ceraiin aja. Ya udah itu, Gitu. Umi Lia aja, biarin deh mati. Udah sakit juga, mau apa? Kamu jangan ngomong gitu. Nggak Ya enak. udah, Nggak enak. sakit-sakitan. Astagfirullahaladzim. Bikin Nggak susah. enak. Iya, Abi tahu, tapi nggak enak dengerin jamaah. Apalagi ini ada Gus sama santri-santrinya, nggak enak. Udahlah. Daripada ini nanti berantakan. Kita di sini itu Bib. Ya sebenarnya saya masih panggil Habib. Tapi di hati saya sudah agak ragu ya mau panggil Habib karena dari kemarin ngeles terus ya. Kalau ditanya silsilahnya nanti aja saya mau terangkan nanti. Tapi sampai sekarang Habib belum menerangkan silsilahnya apa. Mas, gini Mas. Ana sudah menjawab tadi. Ana bukan berbelit-belit atau menghindar dari pertanyaan antum. Cuma antum lihat keadaannya ini loh. Istri-istri Ana lagi ribut. Jadi Ana mohon sama Masnya tenang. Masalah nanti silsilah pembuktian setelah pengajian ini. Tuh kan ini jadi ribut semua ini. Jadi berantakan. Ya udah Beb, lanjut ceramahnya aja Beb. Lanjut Beb. Ya. Bisa tenang dia? Ya lanjut aja Beb. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Habib ini kan Gus. katanya ulama lah ya. Gus bisa diam gak sih? Bentar, masa menyelesaikan masalah keluarganya aja enggak bisa Beb dibawa-bawa ke majelis kayak gini banyak orang-orang kayak gini kan nggak etis loh Beb. Iya Gus, mohon maaf Gus. Gus bisa diam gak sih? Banyak ngomong. Umi. Santrinya juga deh. Umi. Diajarin kek. Umi. Biarin sih. Udah biarin. Nanti Hargain mau Abi. ngomong dulu. Hargain Abi dulu. Iya, tapi itu banyak ngomong. Santri-santrinya juga banyak ngomong, heran.
Tolong diajarin itu ya, sopan santun. Umi, tenang. Ini Abi lagi ngobrol sama Gus, ya. Nanti amarahnya ditahan dulu. Tadi Abi digituin. Udah tenang dulu. Jangan ini ya. Hargain Abi. Seharusnya Habib bisa menyelesaikan lah masalah keluarganya. Bukankah ini jadwalnya katanya pengajian, majelis taklim. Tapi kok gegeran. Tadi ada salah satu jamaah juga yang protes. Kenapa sih kok ricu secara kebanyakan istri tuh sahabat ya. Jadi bingung. Aduh. Istri aja repot, apalagi istrinya 4. Istri 1 aja loh bikin repot. Apalagi istrinya 4 kayak Habib. Kebayang coba gimana sahabat? Satu kata deh buat Habib dan istrinya, terutama istrinya yang nomor 2 itu. Komen sahabat. Belikan anu aja sulasi itu ya, istri yang 2 itu tutup dengan sulasi itu biar tak ngewer terus. Bapak terusan ya Bapak ya. Gus juga, kamu itu cuma Gus ya? Hah? Cuma Gus. Ngerti? Gus mohon maaf. Ini kan marwahnya Habib ini lebih tinggi di atasnya Gus. Mohonlah begitu. Saya Hormati nggak anak pernah. saya. Saya nggak pernah tuh menyuruh orang untuk memanggil saya Gus. Saya juga Makanya. nggak merasa. Makanya nggak usah banyak ngomong, terusan ngomong terus. Santrinya juga, Umi. Gusnya juga banyak ngomong. Udah ya. Tapi Jangan. saya mohon Gus, saya mohon jangan di forum seperti ini kita omongin di dalam. Nanti kalau selesai acara kita telaah kembali silsilahnya bagaimana gitu loh Gus, supaya nggak rame kayak gini. Kita kan malu juga sama jamaah yang lain gitu. Begini Saya Gus. sebagai orang tua mengikuti. Saya sebenarnya menghormati sampean karena ibu saya perempuan juga, ya kan? Tapi kalau ditanya terus nanti diselesaikan nanti di dalam itu terus jemaah itu tuh apa di sini, Mi? Pokoknya gini Pak, anak saya yang terbaik buat saya. Dia Dengerin, Pak, dengerin, mewarisi, Pak. dia Jangan mewarisi ikut-ikut. Dengerin itu. mewarisi semua sifat-sifat ayahnya. Tuh. Dan ayahnya almarhum ayahnya dulu mengatakan bahwa anak keturunan yang ada di dalam perut saya adalah keturunan Habib. Tuh, dengerin Mas. Tuh. Dengerin. Almarhum Ibunya sendiri aja ayahnya ngomong, ibunya Hamim ngomong. ini, almarhum ayahnya Hamim ini, abahnya Hamim ini mengatakan sebelum meninggal bahwa apa yang ada di dalam perut saya, anak saya laki atau perempuan adalah keturunan Nabi. Itu yang disampaikan sebelum beliau wafat. Jadi saya tetap berkeyakinan bahwa anak saya adalah seorang Habib. Tuh Mas, dengerin ibu saya. Ya. Apa yang dikatakan beliau itu benar adanya, ya. Masa sampean seorang Habib silsilahnya itu mesti tahu lah kalau memang sampean itu betul Habib, pasti tahu silsilahnya itu. Iya, Ustaz. Masa sama bapaknya sendiri nggak tahu ya? Sebenarnya ya nggak masalah sih, tapi saya kasihan sama jamaah-jamaahnya aja kalau ya wes gitulah. Pakai hati. Kasihan sama jamaahnya sebenarnya. Ya. Kalau sama beliaunya ya terserah mau ngaku Habib, mau ngaku Rasul juga Ya, terserah. masalahnya ini Kasihan sama yang udah percaya. nunjuk. Saya Bisa dia nggak bisa diam nggak? Santri-santri aja begitu. Umi, jangan gitu ah. ya, Bib. Sampai aku dengernya dari tadi Amit disalahin terus. Tak ada isolasi, Bib ya. Nggak ada solasi. Isolasi mulutnya itu isolasi. Mulut bapak aja yang disolasi. Ini Kenapa mulut saya yang disolasi? Bapak aja juga sudah tak banyak sopan, Iya, iya, iya. Bib. Istri sampai sudah tak Udahlah, sopan ini. udahlah. Sudah lempar-lempar ini, Ini Bib. kenapa jadi ribut kayak gini? Saya masih Udah. menghormati sampean. Iya, ya, Mas. Kalau saya tak menghormati sampean, saya gasak kau. Gasak apaan? Gasak apaan? Sudah, Berani sudah. sama perempuan? Sudah. Itu kurang ajar. Hei, diam kamu. Kau jadi ribut kayak gini ya? Udah. Marwah kita Begini. semakin ke bawah kalau kamu Dia terlalu itu banyak ngomel ngomong. mulu, Umi. Makanya saya kan juga belain suami saya. Udahlah Iya, kan kalau Gus, kayak gini udahlah nanti Gus. nama Jangan- Abi yang jelek. Tolong jangan remehkan anak saya. Iya. Biarkan dia menyampaikan nanti. Bu, gitu loh. Begini, Mas. Keturunan Tunggu dulu. Saya bukan meremehkan anak sampean, karena anak sampean itu saya Habib. Ditanya silsilahnya tak tahu. Itu yang ditanya kita, Bu. Sebenarnya kita itu nggak pernah ya menintimidasi Habib Hamim. Beb, kamu itu Habib apa bukan? Nggak pernah.
Tapi karena seringnya Habib Hamim itu di dalam ceramahnya, saya ini Habib, jadi otomatis dong santri-santri kita itu bilang silsilahnya, nanya silsilahnya. Kita pun sebenarnya nggak nanya ya. Kemarin ada jamaah dari Jombang,